Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa di musim pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus selalu menjaga imun dan kesehatan tubuh. Sebelum itu, jangan lupa nanti melakukan absensi di grup WhatsApp kita ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Silahkan anak-anak membuka bukunya, buku LKS halaman 16, dan nanti ibu akan menjelaskan dan anak-anak menyimak dan mendengarkan dengan seksama ya. Silahkan anak-anak mencatat poin-poin penting yang ibu jelaskan nanti, yang nantinya akan menjadi patokan anak-anak dalam belajar. Di mana dalam isi materi pada hari ini adalah yang pertama adalah latar belakang dalam menciptakan prestasi dan intelektual pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang kedua adalah kebudayaan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. Untuk poin kita yang pertama adalah latar belakang dalam menciptakan prestasi dan intelektual pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah tidak serta-merta tercipta. Setiap pemerintahan yang berkuasa berusaha untuk memajukan wilayahnya. Masa pemerintahan pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah di dekat Kufah. Namun untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur menindaklanjuti ibu kota negara ke kota yang baru yang dibangunnya, yaitu Baghdad dekat bekas ibu kota Kaispon pada tahun 762 Masehi. Nah, Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan menetapkan keamanan dari daerah perbatasan. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abdul Abbas dan Abu Ja'far Al-Mansur. Maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga adalah Al-Ma'mun, yang keempat Al-Mu'tasim, yang kelima Al-Wasik, dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat. Dengan peningkatan di sektor pertanian, mulai dari irigasi dan peningkatan hasil berkembangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, dagang transit antara timur dan barat juga banyak. Selanjutnya, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Jadi, Khalifah Harun ar-Rasyid itu merupakan bapak dari Khalifah Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, yaitu rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi semua didirikan. Pada masanya sudah terdapat sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesastraan berada pada zaman keemasannya pada waktu ini. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi. Al-Ma'mun mengganti ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Nah, jadi Al-Ma'mun putra dari Harun ar-Rasyid ini mengembangkan dinasti Abbasiyah melalui ilmu filsafat. Selanjutnya, dia juga membentuk militer tentara
dan tentara tersebut dibina secara khusus menjadi prajurit yang profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat pada waktu pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya latar belakang dalam menciptakan prestasi dan intelektual pada masa dinasti Abbasiyah ini melalui khalifah-khalifah yang telah membantu dalam perkembangan prestasi seperti Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan khalifah yang lainnya tadi. Nah, mereka berusaha untuk mengembangkan prestasinya melalui dari bidang sosial maupun pendidikan, bidang militer, dan bidang yang lainnya. Yang selanjutnya, poin kita adalah perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kehidupan masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah ini seperti apa? Nah, pada masa-masa sebelumnya, kehidupan bangsa Arab dan berbagai segi kehidupan masih sangat primitif. Nah, masih sangat primitif sekali ya. Kemudian pada masa awal dinasti Abbasiyah, kaum wanita cenderung menikmati tingkat kebebasan yang sama dengan kaum wanita pada masa dinasti Umayyah waktu itu. Pada masa itu, banyak perempuan yang berhasil mengukir prestasi dan berpengaruh di pemerintahannya. Pada masa ini, busana laki-laki memiliki corak yang beragam dengan model yang terbatas. Penutup kepala yang biasanya dipakai adalah bentuknya tinggi dan mengerucut. Celana panjang yang lebar dari Persia, kemeja rompi, dan jaket dengan jubah luar melengkapi lemari pakaian laki-laki. Ini merupakan kebudayaan dari seorang laki-laki. Dan pada waktu ini, perabotan rumah yang paling umum adalah diwan, kemudian sabu sofa yang mengisi 3 sisi ruangan, karpet buatan tangan dipakai untuk menutupi lantai, dan makanan di sana disajikan di nampan yang lebar dari perunggu yang diletakkan di atas meja rendah di depan atau di atas bantal. Di rumah-rumah orang yang berada nampan-nampan itu terbuat dari perak, dan nasi mereka anggap sebagai makanan yang beracun dan menggantinya dengan menu-menu dari negeri peradaban tinggi seperti daging rebus atau daging yang lainnya itu. Jadi mereka menganggap bahwasannya nasi adalah makanan yang beracun, maka mereka menggantinya dengan daging rebus, daging yang diolah kemudian dimakan. Yang kedua yaitu kelas-kelas masyarakat dinasti Abbasiyah. Dan waktu itu terjadi pembagian kelas dalam masyarakat daulah dinasti Abbasiyah. Nah, untuk itu apa saja yang dimaksud dengan kelas-kelas tersebut, kelas-kelas masyarakat tersebut? Yang pertama adalah kelas khusus, di mana dalam kelas khusus ini masyarakat meliputi khalifah, yang kedua ahli famili Khalifah Bani Hashim, yang ketiga para pembesar negara seperti menteri, gubernur, dan panglima. Yang keempat, para bangsawan yang bukan dari Bani Hashim, yaitu kaum Quraisy pada umumnya. Dan yang kelima, petugas-petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Ini merupakan golongan dari kelas khusus. Yang kedua ini adalah kelas umum. Apa saja dalam kelas umum? Di dalam kelas umum ini terdiri dari masyarakat yang ada dalam kelas khusus. Yang pertama yaitu seniman dan pujangga, yang kedua ulama dan fuqaha, yang ketiga saudagar dan pengusaha, dan yang keempat tukang dan petani. Ini merupakan kelompok dari kelas umum. Poin kita yang selanjutnya adalah kemajuan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Apa saja kemajuan yang diraih pada masa dinasti Abbasiyah? Yang pertama adalah perkembangan kebudayaan berupa peninggalan-peninggalan sejarah. Peninggalan itu antara lain berupa istana, masjid, dan bangunan yang lainnya. Peninggalan bersejarah itu tidak banyak yang masih dapat disaksikan hingga saat ini dan menunjukkan betapa tingginya peradaban yang telah dicapai pada umat Islam pada waktu dinasti Abbasiyah.
Kemudian selain itu pada masa dinasti Abbasiyah banyak dibangun masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Berdasarkan bentuk dan corak seninya, perkembangan masjid terbagi dalam 3 periode. Periode yang pertama, periode pertengahan, dan periode modern. Perkembangan masjid dan gedung-gedung lainnya di masa Daulah Dinasti Abbasiyah termasuk periode awal. Pada masa Daulah Abbasiyah, masjid itu selain untuk sholat, juga untuk berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai ilmu dan pengetahuan. Adapun kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah yang juga berkembang pesat, di antaranya adalah yang pertama kaligrafi, yang kedua seni lukis dan dekorasi, yang ketiga yaitu sastra, dan yang keempat adalah arsitektur. Selain kemajuan kebudayaan, juga terjadi kemajuan pada bidang militer dan politik. Nah, pada di bidang politik ini, yang pertama yaitu mengangkat wazir. Yang kedua, membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah. Dan yang ketiga, membentuk departemen. Yang keempat, mengangkat Amir dan Syekh Al-Quran. Yang kelima, pembentukan Baitul Mal atau kas negara. Dan yang keenam, membentuk Mahkamah Agung. Selanjutnya, di bidang militer. Nah, di bidang militer ini, dinasti Abbasiyah berkuasa dan tentara-tentara Arab dan non-muslim ini ikut mewarnai sistem kemiliteran dinasti ini, seperti pelatihan tentara tadi. Selanjutnya yaitu kemajuan pada bidang pendidikan. Kemajuan pada bidang pendidikan di masa dinasti Abbasiyah ini berkembangnya ilmu sains di mana-mana. Kemudian adanya gerakan terjemah di bidang filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, dan bidang ekonomi. Kemajuan dalam ilmu agama ini juga berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini dilatar belakangi adanya ulama-ulama yang memiliki motivasi yang kuat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam. Nah, ilmu pengetahuan agama Islam ini adalah yang pertama perkembangan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Poin kita yang terakhir adalah kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Tentunya setelah dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan Islam, mengalami prestasi yang diraih, mengalami kejayaan kebudayaan, pasti ada keruntuhan yang terjadi. Nah, pada waktu ini dinasti Abbasiyah terjadi dengan proses kasus sebagaimana yang dialami dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Ada 2 faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang pertama terjadi karena perebutan kekuasaan pemerintahan. Jadi saling terjadi perebutan antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap pemerintahannya. Ini menyebabkan dinasti Abbasiyah menjadi jatuh atau mundur. Yang kedua yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki, mengakibatkan provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasaan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi. Setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun juga ikut mengalami kemunduran pada waktu masa dinasti Abbasiyah. Nah, setelah khalifah memasuki periode kemunduran ini, pendapatan negara mulai menurun dan sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Yang keempat yaitu munculnya aliran-aliran sesat dari fanatisme keagamaan. Nah, cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa. Kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme,
dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Nah, dari adanya aliran Manuisme, Zoroastisme, dan Mazdakisme ini menyebabkan rasa keimanan masyarakat menjadi berkurang, sehingga ini juga merupakan faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor dari luar yang terjadi dari sebab keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah adanya perang salib. Dan yang kedua adalah serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Dan akhirnya dinasti Abbasiyah pun berakhir dari serangan tentara Mongol. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Ibu dari mulai prestasi yang diraih dinasti Abbasiyah, kemudian perkembangan kebudayaan yang terjadi, dan juga kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, setelah ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Dalam satu kelas akan Ibu bentuk menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas berupa tabel, di mana dalam isi tabel tersebut ada nomor, kemudian kejayaan dinasti Abbasiyah, kebudayaan dinasti Abbasiyah, kemudian kemunduran dinasti Abbasiyah, dan prestasi yang diraih pada masa dinasti Abbasiyah. Silahkan dibuat tabel, silahkan diisi poin-poin yang berada pada tabel tersebut. Contohnya tadi, apabila di situ terdapat kemunduran yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, maka anak-anak menyebutkan kemunduran apa saja. Semisal dari faktor internal, di situ terjadi karena adanya terjadinya aliran-aliran sesat yang muncul. Silahkan ditulis di situ, ditulis sebanyak-banyaknya. Oke, dan nanti kelompok akan saya share di grup WhatsApp kelas. Oke, nanti silahkan berdiskusi secara online bersama temannya dan dikumpulkan minggu depan, pertemuan minggu depan. Dan itu tadi penjelasan dari Ibu, ya ini mengenai materi peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, di mana di dalamnya terdapat prestasi yang diraih pada masa dinasti Abbasiyah, kemudian kebudayaan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir kemunduran yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Di mana dalam membahas prestasi tadi kita mendapatkan poin penting, yaitu dilatar belakangi dengan adanya khalifah-khalifah yang membantu perkembangan prestasi dinasti Abbasiyah. Kemudian kebudayaan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah tadi ditandai dari para adat dari pakaian laki-laki dan perempuan, kemudian rumah, serta bagaimana cara mereka makan. Itu merupakan kebudayaan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Begitu juga perkembangan kebudayaan, pendidikan, seperti ilmu pengetahuan dan sains, perkembangan pendidikan agama Islam yang terjadi seperti ilmu hadis, tafsir, dan fikih, kemudian ilmu filsafat dan ilmu matematika. Dan yang terakhir adalah kemunduran dinasti Abbasiyah terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal, di mana pada faktor internal tadi ditandai dengan adanya aliran anti Tuhan atau fanatisme. Kemudian yang faktor eksternal tadi salah satunya adalah dengan adanya perang salib dan serangan tentara Mongol. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan anak-anak, jangan lupa selalu semangat belajar. Walau di musim pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, jaga semangat untuk terus belajar dan belajar. Karena tanpa belajar, kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menjadi apa-apa. Maka anak-anak selalu menjaga agar selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.